Kita mulai dengan sesuatu yang pahit. 7 nyawa anak bangsa sudah melayang. Bukan di medan perang melawan penjajah, bukan di front internasional. Mereka gugur di jalanan, di depan gedung pemerintahan yang katanya rumah rakyat. Afan Kurniawan, 21 tahun. Sarinawati, 25 tahun. Syaiful Akbar, 43 tahun. Muhammad Akbar Basri, 28 tahun. Rusdam Diansyah, 21 tahun. Sumari, 60 tahun. Reza Sandi Pratama dari Yogyakarta. Mereka bukan elit, bukan pejabat, bukan pengusaha besar. Tapi justru karena itu mereka penting. Merekalah wajah asli Indonesia. Dan darah mereka jadi pengingat. Sistem ini rusak. Sekarang kita lihat. Dari tragedi itu muncul 17 tuntutan jangka pendek, 8 tuntutan jangka panjang. Oke, kedengarannya gagah. Tapi gua harus jujur, mayoritas receh. Tarik TNI? Oke, tapi kalau polisi gagal, siapa yang jaga? Hentikan kriminalisasi? Oke, tapi jangan samakan demonstran damai dengan preman yang ngerusak. Transparansi anggaran DPR? Bagus. Tapi masalahnya bukan cuma DPR. Seluruh sistem fiskal kita keropos. Bekukan tunjangan DPR? Haha, receh. Duit besar bukan digaji, tapi di mafia project, di markup APBN. Ini kayak orang sakit kanker stadium 4 tapi cuma dikasih minyak kayu putih. Masalah Indonesia bukan tunjangan DPR, bukan soal PHK doang. Akar masalah kita ada 3. 1. Oligarki politik. Partai dikendalikan segelintir bos, rakyat cuma jadi stempel. Mau caleg? Bayar. Mau jabatan? Setor. Akhirnya kebijakan lebih mikirin balik modal ketimbang rakyat. 2. Mafia ekonomi. Dari batu bara sampai minyak goreng, semua dikuasai segelintir keluarga. Rakyat jadi konsumen abadi. 3. Korupsi struktural. Bukan oknum tapi sistem. Dari level lurah sampai menteri, ada setoran ke atas. Total potensi kerugian negara akibat korupsi 10 tahun terakhir, lebih dari 700 triliun rupiah. Bandingkan dengan gaji DPR 50 juta rupiah. Jomplang banget. Selama 3 akar ini nggak disentuh, demo sebanyak apapun cuma jadi festival teriak-teriak. Sekarang kita tarik lebih luas. Kenapa setiap kali ada gejolak di Indonesia, selalu ada timing yang aneh? 1. Nikel, green oil, abad 20. 1. Cadangan nikel Indonesia, 21 juta metrik ton. Itu sekitar 22% cadangan dunia. Bayangin 1/5 cadangan global ada di sini. Dan di era mobil listrik, nikel sama dengan minyak baru. Cina udah investasi belasan miliar dolar di Morowali, Weda Bay. Amerika masuk lewat Tesla, tapi telat. Eropa ngebet, tapi mereka kalah cepat. Pertanyaannya, apakah kaos di jalan ini kebetulan? Atau ada pihak asing yang happy lihat Indonesia sibuk ribut biar mereka gampang nego kontrak? 2. Utang negara. Utang Indonesia per Juli 2025. 8.300 triliun rupiah. Bunga per tahun? Lebih dari 400 triliun rupiah. Artinya tiap rupiah pajak yang kalian bayar, sebagian besar bukan buat bangun sekolah atau rumah sakit, tapi buat bayar bunga ke kreditor asing. IMF, Bank Dunia, Jepang, Tiongkok. Kalau kita gagal bayar, skemanya sama kayak Sri Lanka. Pelabuhan, bandara, BUMN strategis digadaikan. Jadi jangan kira demo ini murni rakyat versus aparat. Di luar sana, bankir global lagi tepuk tangan. 3. Amerika versus Cina. Indonesia ini price. Amerika nggak mau Cina kuasai Indo-Pasifik. Cina nggak mau Amerika tutup jalur laut. Kita jadi rebutan. Jokowi dulu condong ke Cina. Prabowo lagi diuji. Kalau terlalu dekat ke Beijing, Washington bisa mainin isu HAM, bisa biayai kaos. Kalau terlalu dekat ke Amerika, Beijing bisa tekan lewat investasi, bahkan sabotase ekonomi. Kita ini pion di papan catur global. Masalahnya, elit kita bukan pemain catur. Mereka calo. Ingat di tahun 1998, rupiah jatuh dari 2.000 ke 15.000 per dolar. Perusahaan nasional dijual ke asing. Bank diambil alih. Sekarang, kalau demo makin panas, rupiah drop, asing tinggal belanja murah. Perusahaan tambang, sawit, bahkan tanah. Rakyat ribut di jalan, elit deal di hotel, asing tepuk tangan. Pola lama terulang. Kalau kita benar-benar serius hormati darah 7 korban itu, tuntutan kita harus beda kelas. Bukan receh, tapi fundamental. 1. Hukum mati koruptor kakap. Biar ada efek jerah. 2. Audit semua kontrak tambang. Stop jadi sapi perah asing. 3.
Reformasi total kepolisian dan peradilan. Jangan cuma nyalahin oknum. 4. Turunkan harga kebutuhan pokok. Lebih impactful ketimbang naikin gaji. 5. Bikin strategi 100 tahun. Kayak Cina yang mikir generasi, bukan periode 5 tahun. Kalau enggak, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kita ulang drama yang sama. Rakyat teriak, aparat represif, korban berjatuhan, elit tetap kaya raya. 6. Apa yang harus dilakukan Prabowo? Kita nggak bisa tutup mata. Sekarang Indonesia dipimpin oleh Pak Prabowo. Dan dia bukan lagi oposisi, bukan lagi cuma jenderal di belakang layar. Dia presiden, artinya semua tanggung jawab ada di pundaknya. Pertanyaannya, apa yang seharusnya dilakukan Prabowo kalau dia benar-benar mau jadi presiden rakyat, bukan presiden oligarki? 1. Reformasi kepolisian total. Pak Prabowo harus berani bongkar sistem kepolisian. Bukan sekadar copot Kapolri atau ganti pejabat. Tapi reformasi struktural, hilangkan budaya setoran, perbaiki sistem karir, gaji yang layak, dan transparansi anggaran. Kalau polisi tetap jadi alat partai, rakyat nggak akan pernah percaya negara. 2. Tegakkan hukum mati koruptor. Indonesia sudah capek sama drama koruptor ditahan, masuk penjara, bebas dini, hidup mewah. Kalau Prabowo serius, dorong UU hukuman mati untuk korupsi kelas kakap. Biar jadi sinyal ke dunia, Indonesia bukan ladang sapi perah lagi. 3. Kedaulatan ekonomi, audit semua kontrak SDA. Prabowo harus berani audit semua kontrak tambang, nikel, batubara, emas, migas. Lihat siapa yang paling diuntungkan. Kalau mayoritas profit lari ke asing, renegosiasi. Jangan takut, dulu Soekarno bisa nasionalisasi perusahaan asing. Kenapa sekarang presiden malah jadi calo? 4. Strategi 100 tahun Indonesia. Jangan main di level 5 tahunan kayak partai politik. Prabowo harus bikin grand strategi 100 tahun. Fokus ke 3 hal, pangan, energi, dan teknologi. Kalau 3 ini aman, Indonesia aman. Kalau enggak, kita akan terus jadi pion global. 5. Turunkan harga kebutuhan pokok. Rakyat nggak butuh jargon. Rakyat butuh beras murah, minyak goreng terjangkau, listrik stabil. Caranya, hentikan kartel pangan, stop mafia impor, perkuat produksi dalam negeri. Kalau harga murah, rakyat damai. Kalau harga tinggi, rakyat ngamuk. Sesederhana itu. 6. Geopolitik, main cantik, jangan jadi calo. Indonesia harus belajar main 2 kaki dengan elegan. Boleh kerja sama Amerika, boleh sama Cina, tapi jangan jadi jongos dua-duanya. Pak Prabowo harus main kayak Turki. Bisa duduk sama NATO, bisa duduk sama Rusia, tapi tetap utuh. Itu baru namanya bebas aktif. Kalau Prabowo gagal melakukan ini, darah 7 anak bangsa yang gugur kemarin akan sia-sia. Tapi kalau dia berani, sejarah akan mencatat. Ada 1 jenderal yang benar-benar berubah jadi negarawan. Masalahnya, pertanyaan besar masih menggantung. Apakah Prabowo berani melawan oligarki yang juga ikut membiayai dia jadi presiden? Kita sekarang ada di persimpangan. Mau jadi bangsa yang cuma sibuk demo receh, atau bangsa yang ngerti permainan global dan bisa bikin strategi panjang? Darah 7 anak bangsa ini harusnya jadi alarm. Kalau kita gagal dengar, jangan kaget kalau tahun 2030, 2045, Indonesia cuma jadi catatan kaki dalam sejarah global. Kaya sumber daya alam tapi miskin strategi.